Saudara-saudara, sebelum saya berangkat ke Belanda, saya secara berseri mengkhotbahkan doktrin Allah Tritunggal. Dan kita bahas itu selama 7 seri kalau saya tidak salah. Dan khusus hari ini kita akan membahas tentang Kristus, Kristologi, dan saya akan membahas ini dalam juga berseri-seri nanti. Ya, kita hari ini membahas Kristus atau Yesus dalam kekekalan. Lalu nanti minggu depan kita membahas Yesus dalam Perjanjian Lama. Lalu kemudian Yesus yang berinkarnasi dan seterusnya. Ya. Hari ini kita bahas Yesus dalam kekekalan. Itu berarti Tuhan Yesus itu kekal. Ya, kita akan melihat nanti apa yang dikatakan Alkitab tentang Yesus Kristus yang kekal. Dan sebagaimana sudah dibacakan tadi, saudara, di dalam Yohanes 1 ayat 1, ya. Ini ayat yang sangat-sangat terkenal dan juga ayat yang paling banyak diputarbalikan oleh penyerang-penyerang iman Kristen yang percaya Yesus adalah Allah, ya. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, firman itu adalah Allah. Firman yang dimaksud di sini adalah Yesus Kristus, ya. Dalam bahasa aslinya itu ada istilah logos, dan istilah logos ini diambil dari kata Yunani. Ya, kata Yunani yang digunakan oleh filsafat Yunani, ya. Logos ini artinya kata, ya, artinya kata. Maka dalam versi King James, ya, diterjemahkan sebagai word, ya. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Jadi kata, firman. Nah, dalam bahasa Indonesia juga firman, kata, sabda itu hampir sama, ya, hampir mirip, ya. Lalu bukan hanya kata tapi juga order, ya. Order itu tatanan. Kalau saudara lihat tatanan, ya, saudara lihat keteraturan, ya, itu logos itu. Logos dalam pengertian dalam kata Yunaninya, ya. Saudara kalau lihat ketidakteraturan itu tidak menggambarkan logos, ya. Jadi kalau saudara lihat yang kacau balau, ya, kehidupan yang kacau balau misalnya, atau khotbah yang kacau balau itu tidak mengkhotbahkan logos sebetulnya, atau firman, atau Yesus Kristus, ya, yang adalah logos ilahi, ya. Jadi bisa berarti order, juga berarti reason. Reason itu akal budi, ya. Akal budi, ya, bisa juga berarti pengetahuan, ya. Makanya ilmu-ilmu di dalam studi-studi itu dikatakan logi, ya, biologi, bio, ya, tentang yang hidup, ya, makhluk hidup, biologi, ilmu tentang makhluk hidup, ya, sosiologi, antropologi dan lain sebagainya, ya. Jadi logos itu berarti juga bisa pengetahuan, ilmu, dan khusus di dalam Alkitab itu sangat berkaitan dengan wisdom atau bijaksana. Ya, maka ketika saudara membaca kitab Amsal yang berbicara tentang hikmat Allah, di sana sangat nyata dan sangat jelas itu hikmat itu dipersonifikasikan, dipribadikan, dan itu sebetulnya merujuk kepada Yesus Kristus, sang logos itu. Jadi logos ini bisa juga berarti wisdom, ya, bijaksana, pengetahuan dan bijaksana. Khususnya ini kalau dikaitkan dengan tradisi Yahudi, ya, tradisi orang Yahudi. Nah, maka itu arti kata logos, ya. Di dalam filsafat Yunani, saya mengutip salah satu filsuf Yunani yang namanya Heraklitus, ya. Heraklitus ini mengajarkan bahwa segala sesuatu itu berubah. Ya, apapun yang ada itu semua berubah.
Saudara kalau mandi di kali atau injakan kaki di kali, ya, Anda injakan kaki di kali hari ini, itu tidak sama lagi kalau saudara injakan kaki di kali yang sama besok. Karena tentu airnya tidak sama, air kan mengalir ya. Batu-batunya mungkin sudah bergeser, pasirnya mungkin sudah berubah, ada yang berpindah. Jadi Anda tidak mungkin menginjakan kaki di kali yang sama. Termasuk kalau kita ketemu ya. Ya, betul ya, saudara Michael ini kan ketemu ya. Ketemu besok Michael yang sama, tapi sudah ada bedanya. Umurnya sudah bertambah 1 hari. Bukan Michael yang kemarin. Betul ya? Jadi Heraklitus berkata apapun yang ada ini semua berubah. Yang tidak berubah itu hanya perubahan itu sendiri. Jadi semua selalu berubah. Yang tidak berubah itu perubahan. Artinya terus menerus berubah ya. Nah, Heraklitus ini memandang logos itu sebagai ya the principles ya of the cosmos that organizes and orders the world ya. Jadi maksudnya prinsip-prinsip daripada kosmos alam semesta ini ya yang mengorganisir dan mengatur dunia ini. Jadi prinsip-prinsip yang mengatur dunia ini itulah logos. Ya, itu yang dikatakan Heraklitus. Kalau para filsuf Yunani Stoics ya Stoicism ya dari aliran filsafat Yunani, mereka mengatakan bahwa logos itu adalah the principles that gives life and order to all beings in the universe. Jadi satu prinsip yang memberikan kehidupan dan tatanan atau keteraturan bagi segala sesuatu yang ada pada alam semesta ini. Jadi saudara, logos itu adalah apa? Yang memberikan hidup, juga keteraturan, tatanan. Nah, demikian pemahaman filsafat Yunani ya. Dan nanti para pemikir Yahudi juga menggunakan istilah logos ini, lalu mereka kaitkan dengan itu tadi, pengetahuan dan bijaksana. Seperti yang kita temukan dalam kitab Amsal ya. Nah, itu pengertian kata logos saudara. Ya. Sehingga kalau kita bicara logos, itu tidak hanya bicara kata atau kata-kata atau pengetahuan ya atau ilmu, tidak, tapi berbicara satu dasar keberadaan alam semesta ini dan juga dasar kehidupan alam semesta ini, juga dasar yang mengatur alam semesta ini. Itulah logos. Ya, saya biasa katakan satu intelijensia atau kecerdasan yang menjadi dasar alam semesta ini. Itulah pengertian filsafat Yunani tentang logos. Dan istilah filsafat ini diambil alih oleh Rasul Yohanes ya. Ketika di dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 dia mengatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi Yohanes di sini ingin menyampaikan satu fakta bahwa apa yang orang-orang Yunani, pemikir-pemikir Yunani, ya, apa yang mereka pahami tentang logos itu sebagai dasar keberadaan alam semesta, ya, sebagai sesuatu yang menata, mengatur dan juga memberi hidup bagi alam semesta ini. Ya, apa yang mereka katakan sebagai logos itu kemudian oleh Yohanes itu perjelas sekarang. Yang kamu katakan logos itu, yang menjadi dasar kehidupan, dasar yang menata alam semesta ini, itulah Yesus Kristus. Itulah Yesus Kristus. Dialah sang logos yang kamu tidak kenal itu. Ini yang mau disampaikan oleh Rasul Yohanes ketika dia mengutip atau mengambil alih istilah logos itu. Ya, nah sekarang kita coba lihat sekarang Yohanes 1 ayat 1 lalu kita kaitkan dengan ayat yang ketiga. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah
dan firman itu adalah Allah, ya. Saya sudah menjelaskan ini saudara berulang-ulang, ya. Jadi firman dibedakan dengan Allah. Ini Yohanes sedang menegaskan pembedaan antara Bapa dengan firman, dengan logos, yang kemudian kita kenal sebagai Yesus Kristus, ya. Ya. Tetapi firman itu atau logos itu juga adalah Allah. Nah, kalau kita kaitkan dengan ayat yang ketiga, mungkin saya baca dari ayat yang kedua. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Berarti firman itu bersama-sama dengan Allah. Karena Allah itu dengan firman-Nya itu tidak mungkin dipisah. Tidak bisa dipisah walaupun bisa dibedakan dengan jelas, ya. Ya, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari yang telah dijadikan. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Ini kata Alkitab kita dalam bahasa Indonesia, ya. Tetapi yang lebih tepat itu terjemahan dari versi King James ini, ya, saya kira jauh lebih tepat, ya. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Yesus, ya, atau logos tadi, dan tanpa logos tidak ada suatu pun yang telah jadi dari yang segala dijadikan. Ini tidak salah, karena memang logos itu pencipta. Nanti saya jelaskan, ya. Tidak salah. Tapi terjemahan versi King James itu jauh lebih tepat sesuai dengan aslinya. Ya, dikatakan di sini, all things were made through Him, and without Him nothing was made that was made. Ya. All things were made through Him. Segala sesuatu dijadikan atau dibuat, ya, dijadikan melalui Dia, through Him, melalui logos itu tadi. Jadi ini secara teologis memang lebih tepat, karena karya penciptaan itu adalah karya Allah Tritunggal. Bapa mencipta melalui firman, dan apa yang Bapa cipta melalui firman jadi dalam kuasa Allah Roh Kudus. Itu sebabnya saudara lihat Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, pada mulanya adalah firman. Saya kacaukan dan Injil Yohanes, ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Samudra gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini menunjukkan satu fakta bahwa Roh Kudus atau Roh Allah sedang menjadikan apa yang Allah Bapa ciptakan. Lalu muncul ayat ketiga, berfirmanlah Allah. Ini menegaskan satu fakta bahwa Allah mencipta melalui firman, dan nanti apa yang Allah cipta melalui firman jadi di dalam kuasa Roh Kudus. Cara kerja Allah selalu seperti ini. Di dalam seminar di Waingapu minggu lalu, bukan minggu lalu, ya, sudah minggu lalu atau belum, hari Selasa, ya, yang lalu, saya membicarakan juga prinsip ini, dan tidak ada salahnya saya mengulang lagi di sini, ya. Nah, saudara-saudara, Allah dalam karya penciptaannya itu selalu mencipta melalui siapa? Logos atau anak atau Yesus Kristus. Apa yang Allah Bapa cipta melalui anak jadi dalam kuasa Allah Roh Kudus. Ya, dalam hal penebusan juga sama. Allah Bapa mau memberikan keselamatan dengan merancang keselamatan secara kekal, memilih orang-orang yang akan diselamatkan. Dan karya penyelamatan Allah Bapa itu diadakan melalui anak. Itu sebab yang datang ke dalam dunia anak, bukan Bapa, ya. Yang datang ke dalam dunia siapa? Bapa atau Yesus atau anak? Anak, ya. Anak itulah yang kita kenal sebagai Yesus, Sang Firman, Logos. Ya, setelah Logos selesai, Roh Kudus sekarang diutus untuk mengaplikasikan, ya, membawa kita kepada Yesus, membawa kita percaya kepada Yesus. Jadi karya penyelamatan Allah Bapa itu terjadi melalui Yesus dan di dalam kuasa Allah Roh Kudus. Yang mencari menyelamatkan kita, mempertobatkan kita itu Roh Kudus. Dibawa kita kepada firman Allah. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Ya, begitu
ordernya, tatanannya. Maka terjemahan versi King James ini sangat-sangat tepat ketika mengatakan all things were made through him. All things were made by the Father through him. Ini kalau saya tambahkan ya. Saya bukan menambah-nambah firman, tapi memang itu maksudnya. Ya, all things were made by the Father through the Son or through the Logos. And without the Logos, nothing was made that was made. Ya, tidak ada satupun yang jadi dari yang telah dijadikan. Ya. Nah, maka dalam konteks ini Yesus adalah juga pencipta. Dalam konteks karya Tritunggal seperti ini, kita katakan Bapa adalah pencipta, Yesus adalah pencipta, Roh Kudus juga adalah pencipta. Saudara, dengan demikian Yesus sebagai Allah yang kekal, sebagai pencipta, itu dinyatakan dengan jelas di sini. Ya. Nanti kita lihat ayat-ayat lain juga yang sangat connect ya, sangat berharmoni dengan Yohanes 1 ayat 1 dan 3 ini. Sebelumnya kita melirik dulu sedikit ke Perjanjian Lama. Satu ayat di dalam Perjanjian Lama, Yesaya 9 ayat yang kelima. Yesaya 9 ayat yang kelima dikatakan di sana, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan dari ayat ini, saudara. Yang pertama-tama, itu adalah nubuatan tentang Yesus yang akan datang. Ya, Yesus yang akan datang ke dalam dunia, mengambil natur manusia, atau dalam istilah teologisnya itu berinkarnasi. Ya, datang ke dalam dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita. Kapan anak itu lahir untuk kita? Ketika Maria mengandung lalu melahirkan di Bethlehem. Ya, itulah maksudnya ayat ini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Putra itu, Yesus itu diberikan untuk kita. Dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, dan seterusnya ya. Jadi jelas nubuatan ini maksudnya adalah Tuhan Yesus. Dan ini sangat connect dengan Yohanes 3 ayat 16. Ada yang hafal? Siapa hafal Yohanes 3 ayat 16? Karena, coba kita ucapkan bersama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengutus anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini ayat sangat terkenal, ya, sangat connect ya. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengutus atau memberikan anaknya yang tunggal. Ya, jadi ini jelas nubuatan tentang Yesus yang akan datang ke dalam dunia, mengambil natur manusia, ya, jelas ya. Lalu sebelum saya menjelaskan bahwa menurut nubuatan ini Yesus itu adalah Allah yang kekal, adalah Allah ya. Saya ingin menjelaskan satu kesalahpahaman di sana ya. Bukan Alkitab ini yang salah paham, tapi orang yang tafsir yang salah paham ya. Di sana ada istilah Bapa yang kekal. Maka orang-orang yang mengatakan Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa, Roh Kudus adalah Bapa, Bapa adalah Roh Kudus, dan Yesus sama saja. Mereka mencari pembenaran dengan ayat ini. Di sana dikatakan anak itu, yaitu Yesus yang akan datang ke dalam dunia, disebut sebagai Bapa yang kekal. Ini berarti Yesus adalah Bapa. Tapi ini salah, saudara ya. Karena istilah Bapa yang kekal di sana itu tidak sedang menyatakan bahwa Yesus adalah Allah Bapa, atau Allah Bapa adalah Yesus ya. Terjemahan yang lebih tepat ya dari frase ini Bapa yang kekal itu adalah sebetulnya the Father of eternity. Eternity ya.
Bapa dari kekekalan. Itu sebetulnya yang lebih tepat ya. Bapa yang kekal ya. Atau dalam versi King James dikatakan everlasting father. Ya, bisa menunjukkan hal yang saya kira hampir mirip dengan the father of eternity ya. Everlasting father. Bapa kekekalan, Bapa yang kekal ya. Nah, saya tidak ada waktu untuk menjelaskan ini saudara dengan memberikan uraian secara biblika, dan kita maksud saya kembali kepada bahasa aslinya, bahasa Ibrani ya. Tetapi maksud daripada frase ini sebetulnya merujuk kepada bahwa Yesus itu adalah pemilik kekekalan. Raja, pemilik kekekalan. Bapa, pemilik kekekalan. Nah, saya akan merujuk kepada penjelasan seorang penafsir Alkitab ya. Saya akan membacakan apa yang dia katakan di sini ya. Ya, dia tidak menyebut istilah di sini everlasting father atau bapa yang kekal ya. Tapi dia langsung menyebut istilah yang menurut dia secara teologis lebih tepat, father of eternity ya. Ya, dia menjelaskan begini. In father of eternity, maksudnya ini istilah bapa yang kekal tadi itu, dia menjelaskan ya. We have a name which seems at first to clash with the formalized developments of Christian theology, which teach us lest we should confound the persons, not to deal with the names of the Father and the Son as interchangeable ya. Maksudnya begini saudara ya. Ketika kita menyebut Bapa dari kekekalan ya, atau kalau dalam istilah bahasa Indonesia ini Bapa yang kekal tadi ya, kita diingatkan untuk berhati-hati ya dalam perkembangan teologi. Kemudian setelah doktrin Tritunggal menjadi sangat jelas ya, diingatkan untuk jangan mencampur adukan antara pribadi-pribadi Tritunggal, sehingga dianggap nanti Yesus adalah Bapa yang kekal, yang berarti Yesus adalah Allah Bapa. Yang jelas Bapa sendiri, Yesus sendiri, pribadinya beda ya. Ya, itu maksudnya ini di bagian ini ya. Lalu saya baca lanjutannya. Those developments ya, maksudnya ini perkembangan teologi yang kemudian merumuskan Trinitas lebih jelas ya. Ya, yang akhirnya membedakan dengan jelas antara Bapa dan anak ya, begitu ya. Nah, menurut penafsiran daripada Ellicott's ini ya, Ellicott's commentary ya, dia mengatakan those developments however were obviously not within Isaiah's ken ya, Isaiah's ken ya. And he uses the name of Father because none other expressed so well the true idea of loving and protecting government. Maksudnya begini saudara. Ya, waktu Yesaya menggunakan istilah Bapa yang kekal di sana, atau lebih tepatnya itu Father of Eternity, Bapa dari kekekalan ya. Pemikiran Yesaya tadi atau visi atau pengetahuan Yesaya waktu menulis ini atau membicarakan ini, itu di luar daripada perkembangan teologi yang sekarang yang jelas membedakan Bapa dan anak. Ya. Karena memang itu ajaran Alkitab ya, tetapi pada era Yesaya itu tidak menjadi konsen Yesaya. Mengerti maksudnya? Yesaya tidak sedang membahas Allah Tritunggal, itu maksudnya. Yesaya tidak sedang membicarakan pembedaan pribadi antara Bapa, perbedaan pribadi antara Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bukan itu maksud dia. Maka waktu Yesaya menulis ini, jangan kita kemudian akhirnya mengatakan, kenapa Yesaya di sini mencampur adukan antara Bapa dan Anak? Bukan, karena memang Yesaya tidak sedang bicara Tritunggal di sana. Nah, perkembangan teologi Trinitas yang kemudian kita tahu jelas bedanya Bapa, Anak dan Roh Kudus ya, itu di luar jangkauan daripada apa yang Yesaya mau sampaikan pada saat itu. Itu maksudnya penjelasan ini ya. Kita lanjut lagi ya saudara ya.
Jadi Yesaya menggunakan istilah Bapa di sana dalam pengertian bahwa kerajaan Allah yang kekal itu dijaga, ya, dijaga oleh sifat kebapaan tadi itu. Ya, ini maksudnya bukan merujuk kepada Allah Bapa, tapi sifat anak itu yang memimpin, menjaga kerajaannya itu. Ya, itu sifatnya kebapaan. Nah, saya kasih satu contoh, saudara. Saya kan laki-laki ya. Laki-laki ya, tapi saya bisa tidak memandikan anak saya, Abraham dulu atau waktu kecil ya, atau anak saya yang kecil, memandikan dia, memakaikannya pakaian, menyuapkannya nasi. Itu kan pekerjaan perempuan ya. Itu kan pekerjaan keibuan ya. Betul ya? Tapi saya bisa enggak? Bisa. Jadi saya dalam diri saya punya sifat keibuan apa enggak? Bisa, ada juga. Ya, ada juga ya. Wanita nanti kalau suaminya enggak ada, dia atur anak-anaknya, dia pimpin anak-anaknya. Kadang-kadang dia tegas, hei, harus taat kamu. Gitu. Itu kan laki-laki itu yang begitu. Tapi perempuan bisa enggak? Maka dalam diri perempuan pun walaupun itu minor, dia juga punya sifat kebapaan. Sama dengan laki-laki, walaupun minor, dia punya sifat keibuan. Silakan nanti kalau tidak ada sifat itu. Kalau istri meninggal atau suami meninggal, kacau anak-anak itu. Itu sebab yang kita biasa sebut single parent, ya. Apa namanya? Ibu atau ayah yang tunggal, ya, yang mungkin tidak ada suaminya atau tidak ada istrinya, mereka tetap bisa merawat anak dengan baik dan bisa seimbang. Karena di dalam dirinya, walaupun mungkin laki-laki, tetap ada sifat keibuan. Atau dalam dirinya dia perempuan, tapi tetap ada sifat kepemimpinan atau sifat laki-laki dalam dirinya, walaupun minor itu. Nah, saya kembali menjelaskan ini, saudara ya. Jadi, istilah father di sana, Bapa yang kekal, father ya, Bapa yang kekal di sana, itu hanya merujuk bahwa sang anak itu memimpin kerajaannya itu dengan sifat kebapaan. Itu tidak memaksudkan bahwa Yesus adalah Allah Bapa, ya. Ya, jadi saya sudah membaca tadi, dia katakan di sini, and he uses the name of Father. Maksud ini Yesaya ya, menggunakan nama Bapa, because none other expressed so well the true idea of loving and protecting government. Jadi tidak ada ide lain yang bisa menjelaskan bagaimana melindungi dan menjaga ya, dan mengasihi kerajaannya itu dengan istilah lain selain daripada istilah Bapa tadi itu. Jelas ya? Jadi ini hanya menunjukkan bagaimana Yesus itu melindungi, menjaga dan mengasihi kerajaan itu. Kerajaan itu gerejanya ya. Kita kenal nanti itu yaitu gerejanya. Saya baca lagi sedikit ya. And if the kingdom was to be forever and ever, then in some very, very real sense he would be in that attribute of fatherly government, a share ya, in the eternity of Jehovah. Jadi maksudnya ini saudara, dan jika kerajaan itu adalah kerajaan kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, maka di dalam pengertian tertentu ya, dalam pengertian yang nyata ya, Yesus itu akan mendapatkan ya atribut ya fatherly government ya, ya betul. Jadi kerajaan yang sifatnya itu diasuh ya berdasarkan sifat kebapaan tadi itu ya, yang kemudian menjadi istilah share ini yang mengambil bagian juga ya di dalam kekekalan daripada Yehova ya. Jadi dalam Trinitas itu tidak bisa kalau kita katakan Yehova itu adalah Bapa saja ya, lalu anak itu bukan Yehova, Roh Kudus bukan Yehova ya. Jadi Yehova itu ketiga-tiganya.
Bapa adalah Yehova, Anak Yehova, Roh Kudus adalah Yehova. Maka Yesus di sini berbagian di dalam kekekalan Yehova, karena dia sendiri juga adalah Yehova. Ya, seperti itu. Kerajaannya kekal yang diasuh berdasarkan sifat kebapaan tadi itu ya. Ini saya jelaskan dari tafsiran Elikots ya saudara. Sehingga jangan mengartikan di sini istilah Bapa yang kekal tadi sebagai Allah Bapa. Yang disebut Bapa yang kekal ini memang Yesus ya. Tetapi maksud utamanya adalah bukan Yesus adalah Bapa, tapi Yesus itu memerintah dengan sifat kebapaan kepada kerajaannya nanti. Ya, seperti itu. Dan bagian yang pertama yang saya jelaskan tadi, Bapa yang kekal maksudnya di sini adalah Bapa dari kekekalan. Ya, seperti itu. Saya tinggalkan penjelasan ini, saudara. Jadi, di dalam Yesaya 9 ayat 5, dikatakan di sana, ya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Kita fokus di sini sekarang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Berarti sang anak yang akan lahir itu disebut sebagai Allah yang perkasa. Kalau dia adalah Allah yang perkasa, maka dia kekal. Ya, jelas dia kekal. Tidak berubah. Tidak terbatas. Dia adalah pencipta. Dia adalah penopang dan pemelihara alam semesta ini, saudara. Ya, Allah yang kekal ya. Jadi kalau dia adalah Allah yang kekal, maka Yesus itu, anak yang lahir itu nanti, ya, tentu mempunyai sifat kealahan. Lalu kemudian dikatakan Raja Damai ya, dan seterusnya, saudara ya. Jadi penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Raja Damai ini sangat merujuk kepada karya Kristus yang memperdamaikan kita dengan Allah ya, membawa kita kembali kepada Allah, dan dengan demikian kita mempunyai damai dengan Allah, damai dengan sesama, damai dengan diri sendiri, damai dengan alam ciptaan lain, dengan alam semesta ini. Sehingga dengan demikian fakta penting yang saya sampaikan atau ringkaskan di bagian ini adalah Yesus itu, begini. Nubuatan Yesaya 9 ayat yang kelima ini merujuk kepada Yesus yang akan datang, yang akan berinkarnasi. Kedua, Yesus atau anak yang akan datang ke dalam dunia ini juga disebut sebagai Allah yang perkasa, yang dengan sifat kebapaan, bukan dia Bapa ya, saya sudah jelaskan tadi ya, tapi dengan sifat kebapaan memimpin kerajaannya, memproteksi kerajaannya, ya, mengasihi kerajaannya. Dia disebut juga penasihat yang ajaib, sangat cocok dengan dirinya adalah Logos. Logos itu bijaksana, hikmat Allah. Seorang penasihat butuh hikmat, ya. Penasihat yang tidak berhikmat itu akan menjadi penasihat yang menghancurkan. Ya, ada banyak anak muda, kalau apa-apa minta nasihat sama teman sebayanya ya. Dia umur 16, temannya juga umur 16, minta nasihat, ya rusak. Mau minta nasihat harus kepada orang lebih tua, yang sudah cukup umur, sudah cukup makan asam garam, ya, cukup berpengalaman, punya hikmat, punya bijaksana. Tapi tidak setiap orang tua punya hikmat dan bijaksana ya. Saya pernah temukan seorang tua, dulu sudah berumur sekitar 50-an. Tapi mulutnya ini hanya bicara kekanak-kanakan. Lihat cewek-cewek lewat. Gitu. Umur 50-an, saudara. Atau mulutnya ini kotor, begitu ya. Atau guyon-guyon yang tidak penting, begitu. Kalau yang tidak penting kan biasanya anak-anak ya. Anak muda ya. Tapi kalau semakin tua, bicarakan hal yang penting-penting ya. Seperti itu, saudara ya. Jadi, bijaksana ya. Itu kita butuhkan ya. Dan Yesus di sini disebut sebagai penasihat ajaib ya. Counselor ya. Wonderful counselor ya. Penasihat yang ajaib, merujuk kepada dirinya yang memang adalah Logos, hikmat Allah, bijaksana Allah,
Tanpa Dia segala sesuatu berantakan. Maka saya pernah dalam khotbah yang dulu saya berkata, orang boleh memaki-maki Yesus, ya, menghina Dia, mencaci maki, mencemooh, tapi pada saat yang sama mereka menggunakan prinsip logos ketika mengatur, menata segala sesuatu. Ya, rumah sakit bukan Kristen. Mungkin di rumah sakit itu Yesus diejek-ejek. Tapi sementara yang sama mereka menggunakan prinsip logos. Ya, logos yang logis, ya, yang rasional untuk berikan obat kepada pasien, untuk mendeteksi penyakit para pasien dan lain sebagainya. Jadi, saudara, Yesus di sana adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sekarang saya bergerak ke Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Dikatakan di sana, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saya akan menjelaskan ayat 16 dulu, saudara. Dan 17, ya. Ayat 16 dan 17. Ayat 17 dikatakan, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ya, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan di bumi dan seterusnya, ya. Nah, kalau saudara membaca ini, ya, saudara akan melihat sangat cocok dengan Injil Yohanes tadi. Yohanes 1 ayat 3 yang saya sudah jelaskan tadi, ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ini versi Indonesia, ya. Tapi kalau versi King James, segala sesuatu dijadikan melalui Dia. Nah, di dalam Kolose 1 ayat 16, karena di dalam Dialah telah dijadikan segala sesuatu. Kalau terjemahan King James, dia selalu berharmoni dengan yang bagian Yohanes 1 ayat 3 tadi. Ya. For by Him, ya. Oleh Dia, gitu ya. For by Him all things were created, ya. Jadi oleh atau melalui Dia segala sesuatu diciptakan. Berarti Yesus ini adalah alasan penciptaan, dasar penciptaan, fondasi penciptaan. Kalau Yesus tidak menjadi dasar penciptaan, maka tidak ada satupun yang sudah diciptakan. Ya, tidak ada satupun. Maka dengan demikian, saudara, ini menjadi cocok dengan pengertian dari dalam filsafat Yunani yang saya sudah jelaskan tadi. Bahwa logos itu adalah apa? Intelijensia yang menjadi dasar keberadaan segala sesuatu, yang menata dan memberi hidup bagi segala sesuatu. Maka Yesus ini adalah dasar penciptaan Allah Bapa. Ya, firman adalah dasar penciptaan. Dan di sini sangat utuh dan lengkap, ya. Paulus membicarakan apa yang dicipta itu, ya. Di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Yang ada di sorga itu makhluk yang tidak kelihatan, para malaikat, ya, yang tidak kelihatan. Dan yang ada di bumi, semua yang kelihatan dan tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi segala sesuatu diciptakan untuk Yesus. Ya,
oleh Yesus, ya, atau melalui Yesus dan untuk Yesus. Maka saudara, berdasarkan pengertian ini, tidak ada satupun dalam kehidupan kita sebagai ciptaan yang bukan untuk Tuhan Yesus. Orang Kristen sering terkotak-kotak pikirannya. Hobi, itu untuk saya. Untuk kerja, untuk kehidupan saya. Nanti untuk Tuhan kapan? Kalau datang ke gereja. Beri persembahan untuk Tuhan. Khotbah untuk kemuliaan Tuhan. Ya, datang ke gereja untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah. Ya, ini pemahaman yang salah sama sekali. Ya. Kalau segala sesuatu diciptakan untuk Yesus, ya, atau boleh dikatakan segala sesuatu diciptakan melalui Yesus dan untuk kemuliaan Dia, maka tidak ada satu bidang pun dalam kehidupan kita ini yang bukan milik Tuhan Yesus. Maka termasuk hal yang sederhana, hobi saudara apa? Itu. Ya, ada seorang pelari, kalau saya tidak salah namanya Eric Liddell. Eric Liddell, pelari Olimpiade. Ya, dia latihan terus untuk bisa memenangkan pertandingan Olimpiade. Saking latihannya setiap hari, kadang-kadang lupa jam makan, lupa yang lain-lain, lupa teman-teman, bahkan lupa keluarga. Lalu kakaknya bilang, "Hei Eric, kamu setiap hari lari, latihan saja. Ya, missing this, missing that. Ya, kehilangan ini, kehilangan itu. Kamu kerjaannya lari saja." Ya, lalu Eric Liddell bilang apa? "Kamu tahu tidak? Saya sudah dipanggil Tuhan untuk jadi misionaris. Dan saya akan pergi memberitakan Injil. Pasti. Tapi Tuhan juga panggil saya untuk berlari. Dia memberikan saya kekuatan untuk berlari. Dan ketika saya berlari dengan cepat, saya merasakan gairahnya Tuhan. Saya merasa memuliakan Dia yang memberikan kekuatan lari untuk saya." Nah, ini orang yang beres, saudara. Jangan kau kira kau bisa main musik untuk hibur hati yang susah. Bukan itu tujuan Tuhan bikin kamu punya sense of music atau talenta musik. Ya, dengar anak muda ya, anak-anak muda ya, dengar baik-baik. Nih. Ya, kalau kamu punya keahlian, jangan kira ini untuk cari uang. Betul, nanti itu akan menghasilkan uang, tapi bukan itu tujuannya. Ya, bisa main gitar untuk menghibur hati yang susah. Ya, tapi itu untuk kemuliaan Tuhan. Maka ketika kita menghidupi kehidupan sesuai panggilan Tuhan dan menjalankan kegiatan kita sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan, karunia yang Tuhan berikan, kita memuliakan Kristus di dalamnya. Ya, kita memuliakan Kristus di dalamnya. Karena segala sesuatu diciptakan oleh atau melalui Dia dan untuk Dia. Ya, bahkan di sini dikatakan apa? Singgasana. Ini bicara kekuasaan, saudara. Kerajaan, pemerintah, penguasa. Entah penguasa yang kelihatan, raja, kaisar, presiden, ataupun penguasa yang tidak kelihatan, ya, penguasa dunia malaikat, bahkan penguasaan setan, kekuasaan setan. Kekuasaan setan, saudara, dalam titik tertentu, walaupun mereka tidak mau, karena kemauan mereka hanya memberontak kepada Tuhan, tapi Tuhan putar, Tuhan arahkan untuk menggenapi rencananya dan melayani kemuliaannya. Betul, saudara. Saya kasih satu contoh sekarang. Saudara baca kisah terkenal, kisah Ayub ya. Ya, yang menyebabkan Ayub kematian anak-anaknya siapa? Setan ya. Seluruh kekayaannya hilang siapa? Setan. Semua itu pekerjaan setan. Setan memang punya rencana menghancurkan Ayub, supaya pada akhirnya Ayub memaki-maki Tuhan. Ya, menyangkal Tuhan. Itu tujuan setan. Tapi tahu tidak, Tuhan bergerak di balik itu, mempergunakan setan untuk memurnikan
iman Ayub. Membuat Ayub lebih kuat dan membuat Ayub mengenal Tuhan secara pribadi. Jadi siapa sih sebetulnya yang agendanya berhasil? Tuhan, setan tidak berhasil apa-apa. Ya, jadi setan dipakai Tuhan untuk, walaupun setan tidak mau ya. Setan kira menjalankan kehendak supaya menyenangkan dirinya, menyenangkan setan itu sendiri. Tapi di balik itu Tuhan bekerja, menjadikan semua pekerjaan setan itu untuk kemuliaan Tuhan. Segala sesuatu harus melayani Tuhan. Jadi jangan pikir setan ini sangat kuat, sangat perkasa. Tujuannya sudah tercapai. Tujuan setan tidak ada satupun yang tercapai, saudara. Tidak ada satupun yang tercapai. Sekarang kalau setan menganiaya gereja, tutup gereja, bakar gereja. Jelas orang yang bakar gereja dipakai setan itu, saudara, ya. Yang menghambat gereja dipakai setan. Ya. Nah, setan sukses apa enggak? Di mana suksesnya? Justru ketika gereja dihambat, gereja semakin keluar memberitakan Injil. Justru Tuhan menggunakan setan. Ya, bukan Tuhan kerjasama dengan setan, tidak. Setan memang mau menghancurkan gereja, tapi Tuhan pakai itu untuk memajukan gereja. Contoh dalam gereja mula-mula terjadi itu. Ya, orang-orang Yahudi yang dipakai setan, mereka mulai menganiaya, menghancurkan. Tapi Tuhan gunakan itu supaya orang-orang Kristen Yahudi bergerak keluar menjangkau bangsa-bangsa lain. Lalu muncullah nanti Paulus, kemudian Injil diberitakan secara luas kepada bangsa-bangsa lain. Jadi setan tidak satu pun dia agendanya itu yang jadi, yang hebat, yang kemudian menjadi terrealisasi dan lain sebagainya. Semua itu dimentahkan oleh Tuhan. Semua itu diarahkan oleh Tuhan, justru bukan memuliakan setan tapi memuliakan Tuhan. Nah, maka kalau saudara membaca di sini, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saudara, maka apalagi kita gereja, orang Kristen. Jangan pernah memikirkan ada bagian dalam kehidupan kita yang bukan untuk Tuhan Yesus. Ya, semua harus untuk Tuhan Yesus. Ya. Keluarga untuk Tuhan Yesus. Ya, anak muda pacaran untuk Tuhan Yesus. Kalau bukan untuk Tuhan Yesus, nanti setan yang masuk. Ya, kalau sudah setan yang masuk, agenda setan yang jalan. Jelas ya, tetapi kalau Anda anak Tuhan sejati, ketika setan masuk lalu mengacaukan semuanya, setelah kacau baru Anda cari Tuhan, lalu kemudian Tuhan perbaiki, lalu kemudian menjadi anak-anak yang taat, belajar dari pengalaman masa lalu yang digunakan oleh setan. Dan tetap pada akhirnya, semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Setan tidak pernah menang sih kalau pertandingan melawan Tuhan. Dia hanya disebut musuh, penantang, setan, iblis, ya, penipu. Tapi tidak pernah menang melawan Tuhan. Ya, jelas ya? Nah, berarti kalau Yesus alasan penciptaan, segala sesuatu diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Dan semua ini yang dikatakan tadi, singgasana, kerajaan, pemerintah, penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Berarti apa? Yesus tidak boleh kurang dari Allah itu sendiri. Ya, Yesus pastilah Allah sejati. Sang Logos, Sang Firman Allah yang sejati. Kalau tidak demikian, Dia tidak berhak jadi alasan penciptaan. Dia tidak berhak segala sesuatu untuk Dia. Betul atau tidak? Hanya Allah di mana segala sesuatu hanya untuk Dia. Kalau bukan Allah, tidak boleh, saudara. Jelas ya? Bagian terakhir sekarang. Saya masih melanjut ayat yang ke-17 ya, sebelum masuk ke Ibrani 1 ayat 2 sampai 4. Ia ada terlebih dahulu dan segala sesuatu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ya, ia ada terlebih dahulu. Terlebih dahulu dari apa? Dari yang diciptakan yang disebut di ayat 16 tadi.
Kenapa Yesus ada terlebih dahulu? Karena dia adalah Allah, Logos Allah, ya, di mana dia menjadi dasar penciptaan. Maka Yesus ada lebih dahulu dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada di dalam dia. Mengapa segala sesuatu ada di dalam dia? Berarti kalau segala sesuatu ada di dalam dia, segala sesuatu terbatas dan dia tidak terbatas. Kalau begitu Yesus adalah apa? Terbatas? Dia tidak terbatas. Yesus adalah ciptaan? Tidak. Dia adalah pencipta. Jelas ya? Segala sesuatu ada di dalam dia. Segala sesuatu ada di dalam Yesus. Berarti dia tidak terbatas. Ciptaan yang terbatas berada di dalam dia. Sekarang Ibrani 1 ayat 2 sampai 4. Ibrani 1 ayat 2 sampai 4. Saya akan membaca. Maka pada zaman akhir ini, mungkin saya membaca dari ayat 1 ya. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ini saya stop di sini dulu ya. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Cocok lagi di Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu diciptakan melalui Dia. Cocok lagi dengan Kolose tadi ya. Ya, yang saya sudah jelaskan tadi, di mana Yesus itu adalah alasan penciptaan. Ya, dan segala sesuatu yang diciptakan adalah untuk Yesus Kristus, untuk Dia. Oleh Dia, Allah maksudnya di sini Bapa ya, telah menjadikan alam semesta. Oleh firman, oleh Yesus, Allah Bapa telah menjadikan alam semesta. Ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Kita manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Allah. Diciptakan menurut. Tapi kalau Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah itu sendiri, gambar Allah itu sendiri. Allah tidak kelihatan dan kita melihat Allah itu melalui Yesus Kristus. Maka tanpa Yesus Anda tidak mungkin melihat Allah. Maka ketika Allah menyatakan diri pun, Dia menyatakan diri melalui firman. Maka firman atau logos yang kemudian kita kenal sebagai Tuhan Yesus itu adalah agen tunggal satu-satunya di mana Bapa berkarya. Kalau Bapa mau memberikan firman kepada kita, Dia memberikan melalui Yesus. Bapa mau menampakkan diri kepada kita, Dia akan menampakkan diri melalui Yesus. Tanpa Yesus, tidak ada yang bisa melihat Allah. Tidak ada yang bisa memahami Allah. Saudara, dapat firman Allah, dapat Alkitab ini. Itu diberikan melalui Yesus. Firman Allah ini firman-Nya Kristus ya. Ya. Tidak ada yang kita dapatkan apapun itu tanpa Yesus ya. Maka dikatakan di sini Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Allah yang tidak kelihatan itu ya, dinyatakan dalam Yesus dan menopang segala yang ada dan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi Yesus menopang segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai ini saya tidak lanjut ya. Saya baca ayat yang keempat sekarang. Jauh lebih tinggi, mungkin saya membaca ya, karena ini sambungannya ya. Tapi kita fokus ayat yang keempat. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jauh lebih tinggi daripada para malaikat, daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Jadi Yesus ini lebih tinggi dari malaikat. Lebih tinggi dari ciptaan. Karena Dia adalah dasar penciptaan. Alasan penciptaan. Yang mencipta bersama-sama dengan Bapa. Ya. Yang mencipta bersama-sama juga dengan Roh Kudus, saudara.
Jadi itu penjelasan saya hari ini saudara mengenai Yesus sebagai Allah yang kekal, Allah yang tidak terbatas, Allah yang menjadi pencipta, menjadi alasan penciptaan, yang juga berkuasa menopang segala sesuatu. Maka dengan demikian saudara, kita sebagai orang Kristen, kita harus memandang Yesus bukan hanya sebagai Tuhan Juru Selamat saja. Itu untuk keselamatan. Tapi juga sebagai Tuhan penguasa hidup kita. Sebagai Tuhan yang menjadi alasan mengapa kita ada di dunia ini. Sebagai Tuhan yang menopang hidup saya di dunia ini. Sebagai Tuhan yang mengatur hidup saya setiap hari. Ya, maka tidak ada satu inci, satu bidang apapun yang berada di luar Yesus Kristus. Ya, maka jangan mengkotak-kotakan kehidupan kita. Dalam segala sesuatu, kita harus percaya itu adalah milik Kristus. Kecuali dosa, ya. Karena dosa bukan milik Kristus, kita harus menghentikan dosa. Harus membenci dosa, ya. Selain daripada dosa, tidak ada satupun yang bukan milik Kristus. Saya pernah ada orang yang ya sedikit mengkritik, Pak Muriwali, Anda kan pendeta, tapi kok main gitar pakai lagu-lagu dunia? Ya, saudara lihat YouTube saya ya, ada itu lagu-lagu umum di dunia ini. Ya, ada kan pemain gitar saya unggah di YouTube itu. Saya memberi penjelasan begini saudara, musik itu dari mana? Dari Tuhan. Orang dunia ini bisa main musik kalau Tuhan tidak memberikan kemampuan musik? Tidak. Orang dunia ini bisa bermusik kalau Tuhan tidak memberikan apa yang disebut sebagai sense of music, ya, kesadaran dan pengertian tentang musik atau jiwa musikal kepada kita. Tidak bisa saudara, tidak bisa. Maka semua yang ada di dalam dunia ini yang tidak mengandung dosa, keindahan-keindahan yang ada di dalamnya itu berasal dari logos, dari firman. Musik itu saudara ada tatanannya, ada keindahannya. Musik tidak sembarangan. Coba sekarang minta tekan G sekarang, G yang sedang ya, bukan yang rendah. G yang sedang. Nada G saja, satu aja, satu. Ya, itu nada G itu, coba tekan. Satu aja G, ya. Sekarang tekan Mi. Satu. Do, Mi. Itu do-nya G ya. Sol sekarang coba. Nah, itu satu nada ya. Do, Mi, Sol. Nanti kalau tiga nada ini digabung membentuk harmoni. Coba, tiga-tiganya digabung. Keindahan ini, harmoni. Nah, saya mau tunggu dulu di situ. Saya mau tanya sekarang. Orang dunia yang memaki-maki Kristus bisa tidak mainkan musik seperti ini? Bisa. Bisa. Tapi musik itu dari mana? Siapa yang kasih dia? Setan. Bukan setan saudara, Tuhan yang kasih dia. Maka dia bisa menemukan musik, main musik. Tapi dia ciptakan itu untuk melawan Tuhan. Ya. Jelas ya? Sekarang coba digabung semua sekarang ya. Do, re, mi, fa, sol. Bisa? Semua. Ya digabung. Tekan sama. Dengar apa? Terus tekan dulu. Saudara dengar apa di situ? Ada harmoni apa enggak? Kacau. Jadi musik itu ada tatanannya, ada ordernya. Dan musik ini sangat merepresentasikan atau merefleksikan logos sang firman, yaitu Yesus Kristus itu. Ya, maka dalam bermusik pun kita tertib dan teratur. Musik kacau-kacau sampai orang guling-guling, lompat-lompat, nari-nari, ya, sampai pakai drum besar-besar, itu tidak menggambarkan logos. Itu menggambarkan kekacauan-kekacauan dari setan. Nah, saya kembali ya saudara ya. Ada musik-musik di dunia ini, kalau temanya ya, kalau nadanya bagus, itu pasti dari logos. Lalu topiknya misalnya tentang cinta misalnya. Apakah itu salah? Loh, orang kalau menyanyi tentang cinta, salah apa enggak?
Kalau itu salah, kamu tidak boleh pacaran, tidak boleh menikah. Karena pacaran melibatkan cinta kan? Betul ya? Pernikahan kan cinta. Kalau ada orang membuat lagu, dia lihat keindahan alam, lalu bikin lagu topik keindahan alam. Apa itu salah? Tidak salah. Nah, maka orang Kristen boleh kita mainkan musik yang umum seperti itu. Yang tidak salah, yang mungkin menggambarkan pergumulan manusia sehari-hari ya. Ya, tapi kita jangan diikat oleh itu. Ya. Jadi boleh tidak memainkan. Ya boleh saja. Asal itu ada keindahannya dan kata-katanya bukan sedang memaki-maki Tuhan dan bukan sedang mengandung dosa. Tapi kalau secara jujur menyatakan realitas kehidupan di dunia ini, boleh. Kenapa tidak boleh? Ya. Maka saudara, seluruh hobi kita, kehidupan kita harus untuk Kristus. Jangan dipisah-pisahkan ya. Karena Yesus Kristus adalah dasar penciptaan, alasan penciptaan, yang mencipta bersama Bapa dan Roh Kudus. Dan seluruh ciptaan adalah untuk kemuliaan Dia. Ya, segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Jangan segala sesuatu adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, ya itu demokrasi ya. Itu demokrasi di dunia ini. Tapi rakyat juga yang sering mengacaukan demokrasi. Betul ya? Ada orang hebat sekali, pintar sekali. Bagus sekali atur Jakarta. Ya, itu Ahok atur Jakarta. Sangat bagus. Banjir sudah kurang. Ya, macet mulai diurai, sampah-sampah mulai bersih, kali yang berbau busuk mulai bersih. Tapi karena demokrasi mengizinkan orang-orang kadrun itu demo berjilid-jilid. Bunuh Ahok, bunuh Ahok. Itu demokrasi. Itulah kalau dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tetap ada cacatnya. Walaupun itu jauh lebih bagus daripada kalau dipimpin diktator atau raja yang sifatnya tirani ya, yang memegang kekuasaan mutlak. Memang demokrasi lebih baik. Tetapi prinsip ini tetap tidak sempurna. Ada cacatnya. Demokrasi mengangkat Ahok yang baik, demokrasi juga yang menurunkan dia dan paksa. Maka yang paling benar itu apa? Segala sesuatu berasal dari Allah Tritunggal yang kita kenal dalam Tuhan Yesus. Oleh Allah Tritunggal dan untuk Allah Tritunggal yang kita kenal dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Maka permuliakan Tuhan Yesus dalam kehidupan setiap hari. Dalam bidang apa saja. Anda melakukan hobi, kesenangan, cari pekerjaan, ya, menata keluarga, menata bisnis atau usaha, semua itu adalah untuk kemuliaan Tuhan, kemuliaan Kristus. Sehingga apa yang dikatakan Abraham Kuyper ya, tidak ada satu inci pun atau ruang pun dalam kehidupan ini di mana Kristus tidak berkata ini milikku, this is mine ya, ini adalah milikku. Biarlah segala sesuatu menjadi milik Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Tolong kami untuk mengasihi Tuhan. Kami yang sudah memahami Yesus adalah Allah sejati. Firman Allah yang kekal. Sehakikat setara dengan Allah Bapa. Karena Yesus adalah firman Allah Bapa. Biarlah kami menghargai Tuhan Yesus sebagai Allah kami, Tuhan kami, yang menjadi alasan penciptaan, yang melaluinya segala sesuatu diciptakan, dan yang melaluinya juga segala sesuatu boleh dibawa kembali kepada Tuhan. Biarlah kiranya kami boleh pulang dengan kesadaran ini, sehingga kami masuk dalam kehidupan kami setiap hari dengan spirit semangat yang memuliakan Kristus di seluruh bidang kehidupan kami. Minggu depan kami akan bahas Yesus Kristus dalam perjanjian lama. Biarlah Tuhan memberikan juga bijaksana kepada hamba-Mu ini untuk memberikan khotbah, penjelasan kiprah Yesus Kristus dalam perjanjian lama. Dan berkati juga pembahasan-pembahasan kristologi kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, berkati kami,
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.